Berhubung video pertama sudah tayang, ini opening yang buka garasi ya, buka toko. Kira banyak pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah dikumpulin oleh tim kreator. Sayangnya tim kreatornya lagi sibuk bang ya, lagi sibuk. Nah nih, kayak apa sih JSM tuh? Nah, menarik. Apa ya, JSM ini apa sih bang? Jambi cok. Ya. Ini sudah berapa viewer? Ini sudah 133 viewer. Aku janji, kawan kan banyak nanya nih, banyaknya. Video selanjutnya mana? Kau nge-share katanya, kau nge-share video tapi kontennya baru opening. Kata dia. Oke, jadi makanya kita bikin monolog seperti ini, ya kan, atau cerita seperti ini berangkat dari itu kan, menjawab keresahan kawan-kawan. Sebenarnya sabar dulu lah. Kan itu. Sabar dulu, nanti bakal kita post. Kita sudah kumpulkan beberapa materi, lagi proses editing, ya kan? Editor kita nih handal sekali, makanya sedikit lama. Ya. Sebenarnya apa sih JSM itu? JSM itu Jambi Kreatif Milenial sebenarnya. Makanan apa tuh? Semacam basreng lah ya. Basing rendah ya gitu. Basing rencana ya. Basing rencana. Basreng ya. Hadir di dalam sebuah gagasan yang tidak pernah terfikir sebelumnya, karena melihat tarik ulur milenial ini ada milenial si A, milenial si B, milenial si C. Akhirnya kita berpikir ketika ada sesuatu suatu peristiwa ya, satu peristiwa yang menarik untuk kepentingan pribadi itu dijadikan. Nah itu yang berangkat. Kenapa JSM ini secara tidak langsung dia muncul untuk dibilang anti tesis ya, sekitar mungkin bisa lah kalau kawan-kawan menganggap ini adalah anti tesis milenial si A, milenial si B, milenial si C, terserah lah, itu persepsi kawan-kawan. Nah itulah nanti juga di dalam JSM ini sebenarnya kita bakal kupas lebih jauh kreativitas anak-anak Jambi, terus juga menyangkut milenial. Kita bahas apa itu milenial dengan tokoh-tokoh yang narasumbernya bahkan tidak pernah terfikirkan orang-orang bahwasanya ada loh di Jambi seperti ini. Nah itu yang bakal kita kupas tuntas, bukannya ada itu diadakan lagi. Nah, itu sudah itu. Jadi milenialnya apa sih? Milenial itu adalah kalau versinya WHO adalah usia produktif. Usia produktif antara 15 sampai dengan 64 tahun. 64 tahun masih produktif ya? Masih produktif kalau WHO. Nah, cuman kan hari ini kita sekupkan secara sederhana Bang, kaum muda dan kaum tua. Ya kan? Kaum muda itu 15 sampai dengan 34 tahun. 34 sampai dengan 64 tahun itu adalah kaum tua. Ya kan, kaum muda dan kaum tua kan tapi tetap milenial. Makanya ada yang bergaya tua tapi pemikirannya milenial. Ya kan, ada yang bergaya milenial berpikiran tua. Nah, ya kan itu masa usia produktif itu 15 sampai dengan 64 tahun itu termasuk generasi milenial. Hampir 70%, 69% sekian lah itu termasuk milenial. Nah makanya 69 itu harus kita ulik lagi, itu 69% itu bukan sedikit. Jadi semua anak muda bisa dikatakan milenial? Ya, Walaupun tidak ada beliau gitu. tergantung. Ya? Karena kan ada usia produktif. Oh, gitu. Nah ini yang harus dipahami. Jadi apa sih? Bisa nggak dikasihkan dikit? Apa tuh? Jadi kan milenial anak muda yang harus seperti apa? Orang tua milenial itu yang seperti apa? Oke, kalau saya pikir anak muda yang milenial itu adalah anak muda yang pertama produktif.
produktif dalam segi apapun, mau IT, produktif positif ya. positif ya, maupun IT, non IT, eksakta maupun non eksakta, yang pasti dia mampu memproduktivitaskan dirinya menjadi sesuatu hal yang positif. Apalagi di zaman sekarang ini, revolusi 4.0 atau 4.0 lah, ya kan, dari 1, 2, 3, 4. Kalau gitu. Wah, itu panjang tuh Bang. Panjang, nanti lah kita ahlinya lah kita bawakan. Ini kita kupas dikit deh lah kan. 4.0 ya. Ya, 4.0 ini kan menjadi suatu hal yang mustahil. Ya kan, di zaman sekarang ini anak muda harus paham IT, harus mampu menggali potensi. Nah, di Jambi Kreatif Milenial nantilah kawan-kawan yang kebingungan, ya kan, kebingungan akan apa gunanya IT. Nanti kita coba datangkan narasumbernya, bagaimana seorang anak muda di zaman sekarang ini memanfaatkan teknologi menjadi benefit. Nanti kita datangkan, atau kaum tua ini yang saat ini masih menjadi tolak ukur anak muda sebagai tolak keberhasilan. Kalau seperti abang itu berarti berhasil. Nah, itu mau kita coba ulik di Jambi Kreatif Milenial tuh. Nah, jadi itu baru penting, yang belum merujuk pada inti, ya kan, makanya dibikin monolog atau prolog seperti ini biar jelas, ya kan, apa ini Jambi Kreatif Milenial ini cuman gerak sini, ya kan. Jangan-jangan ini reaktif Pak. Iya. Ini akan kita lanjutkan terus menerus. Ya, terus menerus sampai kita kupas habis. Ya kan? Ada yang mungkin nanti yang di seberang itu ada namanya Wak itu panggil. Nama lembaga. Nama channelnya JCM Project. Silakan nonton, sukai dan subscribe. Nah, itu penting untuk ya, kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tolong di komen, silakan dicaci maki. Nah, itu konsekuensinya. Gitu. Kita harus siap dicaci maki, siap dipuji. Karena kita menyajikan apa yang menurut kita itu patut kita sajikan, patut kita angkat ke publik. Jadi JCM Project nama channelnya, nama program kontennya Ngobras. apalagi tuh? Nah, Ngobras ini sederhana, ngobrol bebas tapi pantas, atau tetap pantas. Nah, ngobrol bebas ini ya santai. Ada yang bebas terbatasnya? Ada. Ya, ada pantas mungkin melanggar IT, ya kan, kita harus hati-hati betul, ya kan. Tidak boleh melakukan hate speech. Jadi ada yang masuk ke WA admin di siapa sih yang mau diundang di Ngobras ini? Artinya tokoh politik kan, pejabat kan, yang biasa sebelumnya begitu kan? Terus orang-orang penting-penting. Dalam arti mereka ini kalau dilihat tidak penting, keberadaannya itu penting. Itu kan yang kita harus kupas. Bukan orangnya yang penting, tapi kebermanfaatan orangnya itu yang penting. Itu yang bakal kita kupas habis di Ngobras. Jadi ya, maupun tokoh politik, maupun si A, si B, si C, kalau tidak penting, tidak bermanfaat, tidak akan kita undang. Tokoh politiknya, pejabatnya penting dan bermanfaat. Oh, boleh. Oh, ya. Aduh. Berat. Tapi di Ngobras ini bukan itu ya. Untuk orang-orang yang hari ini memiliki sudut pandang politik yang menarik, atau kisah-kisah hidupnya bagaimana dia lebih serius lah, ya. Kalau Ngobras ini memang orang-orang yang tidak terduga bakal kita undang. Yang
yang out of the box. Oke. Nah, yang anti mainstream itu yang bakal kita undang. Nah, kan mana Bermanfaat tadi orang penting, orang tidak penting, tidak penting tapi penting ya. yang selama ini tidak pernah terekspos. Bisa jadi gitu kayak. Wah, bisa jadi kayak gitu. Bahkan ya seperti itu. Begitu ya. Dari JCM. Ya, apa sih yang membedakan JCM dengan konten atau channel YouTube Lainnya ya. hanya di Jambi ya? Oh iya iya. Jambi aja. Lokal. Iya, kalau kita bicara hal yang menarik di JCM, tunggu aja lah. Ya. Ya tunggu aja, pasti clue-nya kita kasih, kita akan menampilkan orang-orang atau mengangkat orang-orang yang tidak pernah terpikirkan oleh Anda. Nah, itu menariknya di situ, Bang. Karena kita bebas, kita independen, kita keras. Nah, itu kita keras. Nah, itu siapa pun bukan itu. berarti kita tidak berpolitik ya. Bukan berarti kita tidak berpolitik. Kita berwajib berpolitik karena ada salah satu prajurit perang yang mengatakan bahwasanya orang yang paling buta itu adalah orang yang paling buta politik. Ya, karena semua sektoral itu dikuasai oleh politik. Ya, mulai dari kita makan, tidur, bangun itu bahkan politik. Sampai dikasih politik. Sampai kasur pun politik. Nanti ada kita bahas video lebih lengkapnya itu nanti tunggu. Ada ya? Ada orang yang membahas tentang politik di ranjang. Iya. Itu ada tuh, tunggu. Kan? Luar biasa. Ini pertanyaan lagi nih, Pak. Siapa aja JCM itu? Nah, ini kita skupi dulu nih. Ya kan JCM itu Jambi Kreatif Milenial. Siapapun Anda, siapapun yang kreatif milenial itu adalah Anda. Berarti Jambi milenial Jambi kreatif milenial itu adalah Anda. Ketika Anda milenial dan kreatif. Nah, ini cuma wadah aja. kita wadah aja untuk menyalurkan kawan-kawan yang kebingungan. Di usia produktif ini mau ngapain sih? Gitu. Ya kita ada wadah untuk menunjukkan, oh ini loh contoh. Oh ini loh kalau kalian mau seperti dia, itu aja sih sebenarnya. Ada yang hilang kayak di dunia pelaksana dia gitu. Artinya ada diskursus yang monoton ya. Nah, kalau kawan-kawan milenial Jambi ini pingin gabung diskusi, bikin konten video, mau nggak? Kita silakan. Nanti kita kasih alamat kita. Oh ini, atau datang langsung ke basecamp kita di Kopi Kopi. Di alamatnya di Transito samping Siteknas. Itu kita stay di situ terus. Jadi siapapun. Benar. Siapapun, ketika kalian milenial, kalian mampu bersuara dan kalian kreatif, kita persilakan untuk datang ke sini untuk kita podcastan. Nah, tuh. Apa lagi nih, Bang? Ini sudah. Ini sudah. Lalu kapan desain berdiri? Ya, kapan? Tidak tahu juga sih. Desain berdiri itu secara aksiden. Melihat situasi milenial tidak dimanfaatkan, bahkan dimanfaatkan untuk hal-hal kepentingan pribadi, disitulah desain berdiri. Nah itu. Ketika video opening itu muncul, Itulah berdiri. Kalau JCM, kenapa JCM ada? Kayak keberadaan JCM itu kenapa ya? Ya karena tadi keresahan begitu presentasinya meninggi, ya kan? Banyak hari ini kita temuin anak-anak yang seharusnya dia usia produktif, malah dia tidak produktif. Nah maka dari itu sebagian orang menganggap melakukan hal yang negatif. Hal yang negatif bagi mereka juga produktif, tapi kan bagi sebagian orang itu tidak produktif. Contoh, saya baik, gitu dia. Sebenarnya makanya itu Jambi Kreatif Milenial menuntaskan itu. Ada hal-hal yang ranahnya positif dan negatif. Yang negatif kita tinggalkan, yang positif kita kencangkan, gaspol. Itu. Jadi abang di situ ngapain sih? Ya, lihat. Anu lah. Oh lihat-lihat aja ya. Anu lah ya. Karena menarik, Bang. 2020 ini kan, 2020 ini
bonus demografi itu sampai dengan 2030 itu meningkat. Bahkan Stephen Hawking ya kan mengatakan puncak dari manusia meningkatnya itu 2020 sampai dengan 2050. Itu Stephen Hawking mengatakan dari sebelum 2020 itu cuman ya sekitar 7 miliar katanya. Pas 2020 sampai dengan 2050 itu meningkat ke 9 miliar. Nah, dan kata Stephen Hawking tetangga saya, tetangga sebelah, wah tuh jual bensin dia kadang-kadang eceran lah, wah tuh 2100 bahkan 0. Entah kiamat entah kita nggak tahu kan. Nah itu sih menariknya, bonus demografi itu harus kita manfaatkan. Itu karena contoh bonus demografi ataupun pemanfaatan dari apa siapa nih? Milenial. Ini pengusaha muda yang jelasin lagi. Oh iya, abangnya siapa datang? Pakai masker merah putih, Indonesia sekali abang ini ya. Indonesia sekali. Oh iya. Indonesia sekali pakai merah putih. Jadi closing statement lagi apa nih yang penting di desa ini, yang apa sih bedanya dengan yang lain, terus emang kamu kreatif kan? Kamu aku kreatif. Oh gitu ya. Oke. Sebenarnya kita ini tidak kreatif. Tidak ada gitu nih kreatif. Cuman kita mampu mewadahi kawan-kawan kreatif untuk menunjukkan hasil kreativitasnya. Itu sederhana aja. Nah, jadi di JSM ini ya kita cuma mewadahkan kawan-kawan untuk kreatif. Kalau mau silakan datang. Ini lah banyak nih kawan-kawan yang produktif datang nih kan. Ini salah satu penggawa senior ya. Senior kecil. Iya, senior yang tidak punya junior. Ya. Gitu, senior yang tidak punya junior. Itu rekam ya? Iyalah, orang sudah monolog. Tidak tahu ya. Banyak ini pertanyaan, ya kan gitu. Nah, maka dari itu kawan-kawan 130 juga. 130. Kalau rapi amat 11 jam itu 100 juta ya. Kita ini beda. Kalau dia rapi aman, kalau kita rapi aja belum. Rapi aja belum kita ini kan. Makanya agak-agak jauh lah. Nah, maka dari itu kawan-kawan yang mengaku dirinya milenial, yang mengaku dirinya kreatif, belum milenial dan belum kreatif jika belum nongol di JSM Project. Itu. Oke, ditunggu silakan kawan-kawan. Nanti kita bakal sebar sosial medianya, alamatnya ada di bawah ini. Oke. Ketika kawan-kawan sudah merasa dirinya kreatif, milenial, silakan hubungin kita di bawah ini, ya kan? Nanti kita kasih fanpage-nya, Instagramnya, semua kontak kita, atau datang langsung ke Jangkobe Cafe. Oke? Tidak kreatifnya kamu bilang kami kreatif. Itu paling penting, pengakuan. Oke? See you and sampai jumpa. Bahasa Inggris pula lah. Ya, sampai jumpa di video lanjut lainnya. Salam milenial. Dadah. Dadah. Salam jumpa di sini.